Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Waalaikumsalam. hari ini saya akan mewawancarai Bapak Supendri. Bisa beri lebih detail biodata Bapak? Oke, perkenalkan nama saya Supendri. Saya adalah ketua Satuan Komunitas Anggota Pramuka di Kota Bogor. Tepatnya Satuan Komunitas Kawan Persada Nusantara di Kota Bogor. Kemudian lingkup dari satuan ini adalah terdiri dari kabupaten dan kota Bogor. Oke. Sekarang saya akan mewawancarikan Bapak dengan tanya jawab gitu. Pertanyaan satu. Menurut Bapak itu apa makna pendidikan Pancasila bagi generasi muda saat ini gitu? Khususnya sih bagi anggota pramuka. Oh ya, mana pendidikan pramuka itu sebenarnya dibutuhkan oleh generasi penerus kita itu sejak dini. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan implementasinya itu bisa juga pada saat kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau tingkatan SD, contoh ya kita bermain, kemudian saling tolong menolong, kerjasama yang baik. Nah itu bagian dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Ya, bukan urgen lagi, tapi adalah suatu kebutuhan. Karena itu adalah membentuk akhlak untuk generasi Indonesia. Bukannya organisasi tapi kebutuhan gitu. Kebutuhan. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa pendidikan Pancasila masih dianggap penting di era modern yang penuh banyak pengaruh global gitu? Iya, pendidikan Pancasila itu ada tameng ya. Tameng untuk memfilter pengaruh-pengaruh negatif yang masuk ke Indonesia. Karena budaya asing itu belum tentu semuanya cocok dengan kultur, akhlak atau kebiasaan adat istiadat Indonesia. Dengan adanya pendidikan Pancasila itu adalah akan mengingatkan, akan memberikan pembelajaran, akan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang ada di butir-butir Pancasila itu sendiri, sehingga adat istiadat kemudian akhlak yang berdasarkan Pancasila itu tetap akan lestari di Indonesia itu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kegiatan kepramukaan sehari-hari gitu? Sebenarnya diterapkan sehari-hari itu tanpa kita sadari, bukan hanya pramuka aja. Contoh di rumah ya, di rumah itu Pancasila itu kan terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada saat kalau orang beragama Islam pada saat sholat ya, bapaknya atau ibunya atau kakaknya mengajak anggota keluarganya untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di musola rumah atau di tempat sholat, itu sudah mengamalkan pendidikan Pancasila. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua, ya kita saling sayang. Kemudian mamahnya menyiapkan makan, kemudian anaknya membantu menyuci piring, anaknya membantu mamahnya angkat jemuran. Itu kan merupakan suatu implementasi yang sebenarnya ada di nilai-nilai luhur Pancasila. Gitu. Nah itu kan semua terjadi pada saat kita atau masih kecil pun sudah dididik mengenai pendidikan Pancasila itu, sehingga gedenya sekarang bisa ya membantu mamahnya, taat pada orang tua, itu karena pendidikan yang didapatkan oleh anak itu di baik itu di sekolah maupun di madrasah atau tempat pengajian. Jadi tanpa tahunya kita itu udah melakukan Pancasila gitu. Iya, kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari itu sudah melakukan hal-hal itu. Iya. Oke. Pertanyaan keempat,
menurut Bapak itu apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda ini? Ya, tantangan terbesar itu adalah globalisasi. Karena globalisasi ini kan sudah nggak bisa lagi dibendung, karena semua dunia digital itu sudah sangat terbuka. Yang penting ada device mobile device, ada kuota internet, udah kita bisa menjelajahi semua yang ada di dunia ini, gitu. Apapun itu bisa dilihat oleh generasi kita itu. Nah, untuk antisipasinya itu adalah dengan cara selalu mengingatkan dan mengadakan pendidikan itu sendiri. Contoh semuanya di mana? Cyber University. Cyber University itu harus diadakan pendidikan yang namanya PPKN atau pendidikan moral Pancasila kalau zaman dahulu. Dan mau tidak mau mahasiswa pun harus ikut, ya, karena itu harus pelajari, karena itu kan satu kurikulum yang wajib yang disediakan oleh institusi, entah itu kuliah, sekolah. Nah itu kalau ada pembelajaran itu lebih bagus diwajibkan, gitu. Dengan adanya pendidikan moral Pancasila, mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan pendidikan sains doang, pendidikan komputer contohnya, atau pendidikan matematika dan sebagainya, tapi di dalam pembentukan karakter, kehadiran pendidikan moral Pancasila itu sangat diperlukan. Penting banget itu Pancasila. Ya, penting banget. Untuk generasi baru kayak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang salah, apa yang benar gitu. Iya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran seseorang pemimpin pramuka kayak Bapak ini dalam menumbuhkan semangat Pancasila pada anggota-anggotanya? Dengan memberikan contoh yang baik. Ya, dengan memberikan contoh yang baik. Jadi seorang pemimpin atau semuanya di university, seorang dosen atau asisten dosen atau senior itu akan menjadi cerminan atau akan menjadi contoh dari juniornya, dari anak didiknya. Jadi perbaikilah para pemimpin ini, perbaikilah moral atau akhlak dari dosen atau senior, maka yang ke bawahnya juga akan mencontoh itu. Jadi sebelum memberikan suatu pendidikan moral ke orang lain, kita sendiri harus bermoral yang baik. Kita sendiri harus mempunyai moral Pancasila itu, sehingga antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan itu sama. Ya. Pertanyaan yang mendalam gitu. Apakah Bapak melihat adanya penurunan pemahaman atau pengalaman nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja sekarang ini, kayak anak-anak pramuka Bapak gitu? Penurunan ya, kalau relatif ya. Jadi zaman dengan zaman itu pasti ada yang berubah. Ya, ada beda banget. Ya, beda banget gitu. Dan penurunan itu juga tergantung dengan siapa yang menilai, gitu. Sekarang ada yang siswa yang baik, yang sopan, yang santun, kemudian suka nolong, kemudian sosialnya juga bagus. Di zaman dulu juga sama, ada yang baik, ada yang sopan, ada yang santun, yang bisa nolong. Zaman sekarang ada yang songong, ada yang nggak sopan, ada yang suka mencuri, ada yang suka berbuat jahat. Zaman dulu juga ada yang seperti itu. Jadi penurunan atau peningkatan itu harus ada data yang ada ya, lengkap. Kita nggak bisa
antara zaman dulu dengan zaman sekarang moralnya menurun, itu nggak bisa ngomong seperti itu. Yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana supaya anak-anak kita atau orang yang sekitar kita itu akhlaknya itu ya berdasarkan Pancasila. Pancasila itu kan semuanya untuk kegiatan-kegiatan yang baik semua ya, nggak ada yang jahat kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Dalam konteks digital dan media sosial gitu, bagaimana cara pramuka bisa menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu untuk media sosial? Iya. Kita ada yang namanya Jota Joti itu dia untuk pendidikan digital khusus untuk pramuka yang usia penegak atau pandega atau usia sekolah SMA maupun mahasiswa. Nah di situ kita akan memang berkatakan batasan-batasan untuk memerankan atau menggunakan media sosial gitu. Karena di media sosial itu kalau kita tidak pintar-pintar menahan diri ya akibatnya akan salah kepada diri sendiri. Kan sekarang seperti yang saya bilang tadi kan di internet itu sudah nggak ada batasan. Iya. Gitu. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik begitu disebar langsung viral. Gitu. Jadi yang harus dilakukan, yang harus diwaspadai adalah kita tidak boleh membuat sesuatu atau berita yang kita baca atau berita yang kita terima ke orang lain sebelum kita mengetahui itu berita benar atau hoax. Harus ngelakuin research gitu. Iya dong, kita harus recheck dulu ini berita benar nggak sih? Berita apapun itu, entah itu berita politik, berita bencana alam, berita apapun itu kita harus dicek dulu sebelum kita sebarkan. Yang kedua, kita sendiri tidak boleh menjadi kreator hoax itu. Ya kan? Ya itu berbahaya, bahkan ancamannya bisa kena pidana. Kayak gitu. Jadi dari peran pramuka itu sendiri adalah selalu mengingatkan anak-anaknya atau anggota-anggotanya supaya melakukan atau menggunakan sosial media dengan baik dan bijak dan aman. Ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir gitu. Bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menjaga persatuan di tangan perbedaan suku, agama, dan budaya di lingkungan pramuka? Ya. PMP itu ada di sila ketiga, ya persatuan pembangunan. Dan realitanya memang Indonesia ini terdiri dari banyak sekali suku, bahasa, lokasi, ya tempat, sehingga semuanya itu berbeda. Jangan kita itu skala besarnya, skala kecil aja. Di satu kabupaten itu pun orang itu juga beragam-ragam dan kebiasaan, kemudian adat dan sebagainya juga berbeda-beda. Nah, peran dari Pancasila itu adalah untuk mempersatukan itu semua, yaitu persatuan Indonesia. Walaupun kita pertama kita beda agama, semuanya atfal beragama Islam. Kemudian di kampus itu ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu ataupun yang lain. Nah itu harus menjaga toleransi. Gitu. Sebenarnya pada saat atfal mau sholat zuhur, ya teman-temannya juga mesti menghormati waktu ibadah itu. Begitu juga sebelum mereka ada waktunya ibadah, ya atfal nggak boleh main ke rumah dia kan,
mereka supaya hari Minggu itu kan ada mingguan, ya nggak boleh ngajak mereka main. Saya menghargai. Kemudian tidak boleh mengolok-olok suatu agama. Ya namanya agama itu kan pasti berbeda. Kalau sama kan satu agama namanya. Satu berbeda. Pasti dengan adanya perbedaan itu, jangan sampai saling olok-olokan dengan agamanya itu. Bukan hanya agama, adat juga. Cuma gini, ada datang orang, kemudian dia tuh biasanya kebiasaannya itu saya makan itu biasanya pakai tangan. Ya memang pakai tangan lebih enak, lebih nikmat. Nah, satu sisi, saya biasanya makan sapu. Satu kebiasaan tuh, kamu kok makan tangan jorok dan sebagainya, nggak boleh. Ya. Jadi supaya ada kebiasaan juga di adat orang, kalau seumpamanya sebenarnya di Bali gitu. Di Bali, sebenarnya kita ada orang yang selalu kalau ada pohon besar itu dikasih kain yang warna hitam putih. Itu suatu kepercayaan mereka, ya kita hormati. Ya, semuanya kita, kok gitu ya? Ya, cukup di dalam diri kita sendiri, jangan di gitu. Kita tetap menghargai perbedaan, gitu. Dan perbedaan itu indah. Ya. Contoh, kalau seumpamanya kita menggambar, kalau cuman gambarnya hitam putih doang, nggak cakep gambarnya. Tapi begitu ada kombinasi warna dan sebagainya di tangan orang yang tepat, maka lukisan itu akan terlihat indah. Kayak gitu. Jadi itulah fungsi dari pendidikan moral Pancasila itu. Nah, satu lagi pesan terakhir, orang sebenarnya gini, gambarannya itu ada 3 ya. Satu, ada orang yang akhlaknya baik, moralnya baik, kemudian dia pintar. Pada suatu saat mahasiswa-mahasiswa ini menjadi pejabat, maka pejabat itu akan menjadi amanah. Ya, sudah pintar, sudah punya akhlak yang baik, dia akan amanah. Ada lagi yang mahasiswa yang pintar tapi nggak punya akhlak, dia akan menjadi pejabat. Dia pintar, tapi karena dia nggak punya akhlak, nggak punya amanah, jadilah dia koruptor. Gitu. Nah, yang lebih parahnya itu dia sudah nggak pinter, yang ketiga nggak punya akhlak. Ya itu nauzubillah min dzalik, itu perampok, jadi apa? Nah, jadi sampah masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi akhlak itu sangat penting ya untuk kehidupan kita. Gitu. Nah, contohnya ini nih, nggak punya akhlak. Ya? Ada lagi? Sudah semuanya. Oke, baik. Makasih sekali Bapak Spenby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan untuk hadir dalam wawancara saya. Ya. Dan akhirnya itu terima kasih atas menonton wawancara saya. Saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.